Sahabat Indonesia, pengampunan adalah anugerah Tuhan yang terindah. Memiliki kemampuan untuk mengampuni harus kita bangun dalam hidup ini. Ia adalah penyelesai masalah yang tercepat di dunia. Tetapi sebaliknya, jika engkau tidak mampu untuk mengampuni, hidupmu pastilah akan penuh dengan sesal nanti. Karena itu, jadikan mengampuni sebagai keindahan pribadi yang akan membuat hidupmu selalu indah oleh kasih ilahi. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang setelah diadakan perhitungan oleh rajanya, kedapatan memiliki hutang sebanyak 10.000 talenta. Seberapa banyak hutang 10.000 talenta itu? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi 10.000 talenta adalah sebesar 60.000 dinar. 1 dinar di zaman itu adalah upah pekerja harian. Jika misalnya upah pekerja harian 100.000 misalnya, maka 10.000 talenta itu setara dengan 6 triliun. Entah apa yang dia lakukan, sehingga hamba ini mempunyai hutang sebanyak itu kepada rajanya. Tetapi begitulah ceritanya. Ia tidak sanggup untuk melunasinya. Maka sesuai dengan hukum di kerajaan itu dan juga aturan yang lazim pada masa itu, sang raja memerintahkan supaya segala miliknya dijual. Ia bersama dengan istri dan anak-anaknya juga harus dijual sebagai budak. Hancur sudah hidup orang ini. Tiba-tiba kehidupan indah yang ia bangun selama ini hancur berkeping-keping oleh hutang yang tak terbilang banyaknya. Sesuatu yang mengerikan segera terbayang di depan matanya. Tahun-tahun kehidupannya ke depan haruslah ia jalani sebagai budak nanti. Tak dapatlah dibayangkan betapa malang nasib orang ini. Karena itu, kita patut bersyukur kita hidup di zaman yang peradabannya sudah jauh lebih baik kini. Perbudakan sudah lama dianggap sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tentunya juga kejahatan terhadap Tuhan. Tetapi begitulah peradaban pada masa itu. Menghadapi konsekuensi yang sangat mengerikan ini, maka sujudlah hamba ini menyembah rajanya seraya memohon, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Isak tangis yang memelas disertai dengan ekspresi wajah yang penuh dengan ketakutan dan kengerian membuat hati sang raja jatuh belas kasihan. Maka diubahnya keputusan, dibebaskannya ia dari hukuman dan hutangnya yang 6 triliun itu dihapuskan. Itulah pengampunan. Pengampunan adalah sesuatu yang terindah dalam hidup ini. Ia adalah anugerah ilahi. Menerimanya pastilah membuat hati ini tak henti-hentinya mensyukuri. Pengampunan adalah penyelesaian masalah tercepat di dunia. Hutang yang tak mungkin dilunaskan walau sampai 7 turunan, kini selesai seketika tanpa harus menunggu proses waktu. Tetapi cerita ternyata tidak selesai sampai di sini. Pada waktu hamba ini keluar, dia berjumpa dengan kawannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. 100 dinar itu setara dengan 10 juta. Jangan engkau bandingkan dengan hutang 6 triliun yang baru saja dihapuskan raja. Hutang 10 juta itu pastilah tidak punya arti apa-apa. Tetapi jangan mengira hamba yang telah dibebaskan hutangnya oleh raja, karena begitu gembira ia juga berbuat yang sama. Hamba ini marah melihat kawannya yang berhutang kepadanya, lalu menangkapnya dan mencekik lehernya, bayar hutangmu yang 10 juta itu. Dan persis seperti yang dia sendiri lakukan kepada raja, begitu juga kawannya ini sujud memohon belas kasihan dan berkata, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi orang ini tidak dapat menerima permohonan belas kasihan kawannya. Baginya hutang 10 juta tidaklah boleh dimaafkan. Maka dijebloskan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutang-hutangnya. Sahabat Indonesia, dalam hidup ini memang ada orang-orang yang seperti ini. Kalau ia berbuat salah, ia mau supaya ia dimaafkan. Tetapi ketika orang lain yang berbuat salah kepadanya, jangan harap ada kata maaf keluar dari dirinya.
Itu sebabnya mengapa ada orang-orang dalam hidup ini, hidupnya dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan kedendaman. Hari-harinya disibukkan dengan memupuk dan memelihara dendam. Seakan tanpanya, hidup tidak akan menjadi lebih sempurna. Rupanya, peristiwa ini dilihat juga oleh kawan-kawannya. Mereka menjadi sangat sedih, marah, dan kecewa. Lalu melaporkannya kepada sang raja. Raja segera memanggilnya dan berkata, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Apakah meaning dari cerita ini? Sahabat Indonesia, cerita ini saya ambil dari catatan Matius pasal yang ke-18 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-35. Itu adalah merupakan sebuah perumpamaan tentang pengampunan. Kisah ini diceritakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan Petrus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dan cerita ini adalah penguat dari jawaban tadi. Hutang 6 triliun jelas hanya sebuah ilustrasi. Abaikan nominalnya, tangkaplah pesannya. Jumlah yang sangat banyak itu adalah gambaran dosa-dosa kita terhadap Tuhan kita. Kita harus mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Untuk setiap dosa pasti ada perhitungannya, dan pastilah kita harus membayarnya. Sedangkan hutang 10 juta temanmu itu adalah gambaran kesalahan temanmu kepadamu. Kesalahan yang sangat kecil itu jelas tidak sebanding dengan besarnya dosa kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Mengampuni. Dosa besarmu dan dosa besarku ditebus oleh Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menanggung dosa manusia. Dosa kita haruslah tetap dipertanggungjawabkan. Tetapi karena Allah mengasihi, Tuhan Yesuslah yang mempertanggungjawabkan dan membayarnya dengan disalibkan. Itu sebabnya difirmankan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, ia menerima pengampunan dosa yang dalam perumpamaan tadi diumpamakan sebesar 6 triliun. Tuhan yang melunasi, hati kita mensyukuri. Maka menjawab pertanyaan Petrus tadi, pengampunan tidaklah boleh dibatasi. Kita harus memberikannya setiap kali, sebab kesalahan kecil sesama kita tidaklah sebanding dengan besarnya dosa-dosa kita yang Tuhan berikan ampunan kepada kita. Lalu sebagai pengakhir cerita tadi, Tuhan Yesus memberikan meaning dalam ayat yang ke-35. Katanya, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sahabat Indonesia, ketidakmampuan untuk mengampuni ternyata menciptakan malapetaka besar dalam hidup ini. Allah tidak akan mengampunimu jika engkau tidak mengampuni sesamamu. Tetapi jika engkau mengampuni kesalahan-kesalahan sesamamu dengan kesungguhan hati, maka Allahmu berketetapan bahwa pengampunannya akan menjadi milikmu selamanya. Jadi bisa engkau lihat betapa indahnya pengampunan. Pengampunan berbalas dengan pengampunan. Pengampunan membebaskan kita dari hukuman. Pengampunan membebaskan kita dari penjara kehidupan, membebaskan kita dari perbudakan kebencian, kemarahan, dan kedendaman. Pengampunan menyelamatkan kita dari kematian. Pengampunan menjadikan hidupmu indah. Engkau akan memiliki masa depan yang tak terbayangkan. Pengampunan membuat surga ada di telapak tangan. Karena itulah kita semua menginginkan pengampunan Tuhan. Sebab itu, sahabat Indonesia, janganlah pelihara kebencian, kemarahan, atau dendam. Seperti engkau menginginkan pengampunan Tuhan, begitu juga engkau harus memberikan pengampunan kepada sesamamu. Yakinlah, hidupmu akan indah oleh kasih Tuhan. Pastilah engkau bisa melakukan, lepaskan pengampunan, nikmati indahnya kemerdekaan dalam anugerah Tuhan. Sahabatmu ini mendoakanmu.